Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMPN 1 Karangpenang. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Karangpenang. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Karangpenang beserta Bapak Ibu Guru SMPN 1 Karangpenang. Selamat pagi, terima kasih pagi ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Karangpenang. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbina sya'ina ala mu'min. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang hormati, di pagi ini kita luangkan waktu kita untuk mengikuti pemaparan atau materi dari tema menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya politik oleh Bapak Abdul Somad, Angkatan ke-8 SMP 1 Karangpenang. Aplikasi dari ilmu, tentunya ilmu saja tidak bisa membuat kita berangkat atau meningkatkan derajat. Ilmu harus diterapkan, diaplikasikan. Setelah aplikasi baru dijabarkan. Jadi dipahami dulu dan diaplikasikan. Di antaranya adalah budaya. Budaya itu adalah bahasa kita moral akhlak yang baik, hasanah, akhlak yang jelek, sayyi'ah dan sebagainya. Itu rangkuman daripada ilmu, itu semuanya terefleksi pada akhlak yang bahasa globalnya budaya atau moral. Salah satunya yang paling diwanti-wanti oleh Allah adalah akhlak. Banyak hal dalam akhlak ini. Kalau Islam akhlak cukup, bahasa akhlak cukup sudah. Kalau di Indonesia banyak moral, budaya, integritas, juga pengenalan diri, berbasis lingkungan dan sebagainya. Semuanya itu kalau di Islam cukup akhlak. Demikian dari saya bahwa akhlak ini adalah roh yang paling kita inginkan. Atau dalam kata lain, kalau mau tahu orang dalam berperilaku yang baik, lihat akhlaknya. Jadi akhlak itu dapat dikatakan indikator atau cerminan awal bagi seorang itu, dikatakan buruk atau jelek. Semuanya perbuatan itu kategori akhlak, cuma ada 12 nilainya. Demikian saya, semoga saja kita bisa menerapkan semua akhlak-akhlak yang baik dalam kehidupan. Minimal mengurangi akhlak jelek, khususnya masalah ego, sombong, itu akhlak juga itu. Dengki, itu akhlak harus ditekan, kalau belum dihabiskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Karangpenang. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian dari Bapak ABD Somad, yaitu menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif di SMPN 1 Karangpenang. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nasrul Billah selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangpenang, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan guru dan staf TU beserta seluruh karyawan di SMP Negeri 1 Karangpenang ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para
Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul menghadiri acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya mohon izin menyampaikan Bapak Ibu, bukan dalam rangka mengajarkan, tetapi berbagi pengalaman yang sudah saya dapat dalam pelajaran guru penggerak angkatan 8 yang sudah saya ikuti pada modul 1.4 ini. Tentu ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa sekali kepada saya pribadi, sehingga apa yang saya dapat dari pengalaman tersebut akan saya bagikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian untuk ke SMP Negeri 1 Karangpenang ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang diseminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman yang saya dapat tentang budaya positif. Dari saya perkenalkan Abidi Soma, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Karangpenang. Sebelum saya memulai, Bapak Ibu, mohon izin saya untuk berdiri. Sebelum saya mulai dalam penyampaian materi ini, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, yang ada di dalam benak Bapak Ibu terkait dengan budaya positif itu apa? Menurut Bapak Ibu itu budaya positif itu seperti apa? Ayo, monggo, ya, silakan Bapak Edi. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan setiap hari dan tentunya yang berkaitan dengan akhlak yang baik, perilaku Betul, yang baik, ya, betul sekali. baik perkataan maupun perbuatan yang baik. Siap, terima kasih Bapak Edi, sangat betul sekali penyampaiannya. Mungkin dari rekan-rekan guru yang lain ada yang mau menambahkan atau menurut pendapat Bapak Ibu sekalian, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu? Oke, terima kasih. Untuk budaya positif sudah disampaikan oleh Bapak Edi barusan bahwa budaya positif ini bagian dari perilaku manusia, di mana setiap manusia itu pasti memiliki dua sisi. Dua sisi, yang pertama adalah pasti memiliki sisi negatif, kemudian yang kedua pasti memiliki sisi positif. Nah, di bagian sisi positif ini akan menjadi bagian dari budaya positif yang akan kita bahas bersama nantinya. Tentu kita sebagai pendidik menginginkan murid-murid kita, peserta didik kita di sini akan menerapkan budaya-budaya positif, budaya-budaya yang baik, yang memiliki karakter baik, sehingga nantinya ketika sudah lulus dari SMP Negeri 1 Karangpenang ini menjadi siswa dambaan kita bersama. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di dalam budaya positif ini terdapat 8 konsep inti yang akan kita bahas bersama pada siang hari ini. Dalam konsep inti ini terdapat 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, disiplin positif, dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bisa dipahami dan dicatat dari Bapak Ibu sekalian bahwa kita memiliki 8 konsep inti untuk dapat menyebarkan atau membudayakan budaya positif ini di lingkungan kita. Budaya positif ini tidak hanya ada di sekolah, Bapak Ibu ya, tidak hanya ada di sekolah, tetapi bisa di rumah, di mana tempat kita berada. Di situ budaya positif pasti ada kalau kita sudah memahami dari yang ada di depan ini. Kemudian yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar tadi, dimulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma
Norma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan istilah profil belajar Pancasila. Dalam penerapan kurikulum Merdeka, tentu di SMP Negeri 1 Karangpenang ini sudah memahami tentang bagian-bagian dari profil belajar Pancasila. Untuk merubah paradigma belajar siswa, tentu kita perlu mengambil satu, yaitu berdiferensiasi. Artinya ada proses pembelajaran yang dilakukan dari siswa itu disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan anak. Artinya untuk mencapai dari keenam kategori dari profil pelajar Pancasila ini, kita bisa menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa, iya. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya Bapak Ibu, kita sebagai pendidik tentunya menginginkan untuk siswa itu dapat memiliki akhlak yang baik tentunya, kemudian memiliki intak, keimanan, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu menjadi harapan kita sebagai guru. Kemudian yang kedua dalam profil belajar Pancasila ini adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Kita menginginkan peserta didik kita menjadi siswa yang memiliki sosial yang tinggi. Artinya siswa memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Ketika ada hal apa yang perlu dibantu, kita tanpa orang lain menyuruhnya, kita sadar dengan sendirinya bahwa ini penting dan harus kita bantu. Itu dalam arti sebagian dari arti gotong royong. Kita tidak hidup sendiri-sendiri. Di Indonesia ini memiliki keberagaman, keanekaragaman, perbedaan, tetapi kita disatukan dengan Pancasila. Nah, kalau dalam pembelajaran kita disatukan dari profil belajar Pancasila. Kemudian yang keempat, kreatif. Kita berharap peserta didik kita itu bisa kreatif. Tidak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu, sekarang sudah masuk ke era digital, masuk ke eranya alat teknologi yang sangat pesat ini. Jadi untuk memunculkan kreativitas itu, tentu kita harus mengikuti perkembangan zaman ini agar peserta didik kita, murid-murid kita itu tidak ketinggalan zaman terhadap informasi yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis itu artinya Bapak Ibu, dia ingin selalu mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya. Kadang kan banyak ya Bapak Ibu, kita ketemu dengan siswa yang kadang ketika ketemu dengan kita, Pak Pur gitu, padahal masih jauh, anak-anak itu sudah nyapa duluan. Berarti dia punya nilai kritis yang ada dalam dirinya. Ada siswa itu memiliki jiwa kritis yang perlu kita tingkatkan Bapak Ibu. Jadi kita kadang ketika ketemu masih belum saling sapa, anak sudah ngampiri kita, Pak Pur atau Bulan gitu langsung. Jadi mereka itu refleks dengan situasi yang ada. Tapi tidak semua siswa seperti itu Bapak Ibu. Ada yang perlu kita sapa. Ada yang perlu kita sapa. Contohnya ya semisal ada salah satu Abi gitu ya. Namanya Abi misal. Abi dipanggil-panggil dengan gak nyaut-nyaut. Jadi di situ masih ada hal tugas kita untuk bagaimana memunculkan nilai kritis itu. Biasanya ya dari pembiasaan, pemberian rangsangan kepada siswa tersebut. Ya memang kadang kita sebagai guru tentunya memiliki keterbatasan dari pendekatan
pendekatan secara khusus karena kadang hanya di sekolah saja yang diterapkan seperti itu, tetapi ketika di rumah sudah berbeda lagi. Kemudian yang terakhir dalam proses belajar Pancasila itu adalah mandiri. Nah, untuk menciptakan siswa yang mandiri itu dimulai dari kita ya Bapak Ibu. Tentunya kita harus belajar mandiri. Mandiri di sini banyak dan luas sekali artinya. Artinya begini Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak untuk mengajari, tapi saya hanya ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan di pelajaran guru penggerak ini. Mandiri di sini kita bisa memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi eksternal atau ekstrinsik. Artinya dorongan terhadap diri kita ini tidak didapat dari luar, tapi dari diri kita, yaitu dari kesadaran kita. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kalau tidak ada yang nyuruh, ya kita nggak kerja. Padahal di situ adalah merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Nah, kalau kita memiliki kemandirian, maka kita tidak bakal nunggu-nunggu orang lain. Jadi kita refleks dengan sendiri. Nah, itu mari kita ajarkan kepada peserta didik kita untuk membangun motivasi intrinsik ini agar siswa bisa belajar walaupun tidak ada gurunya. Artinya dalam artian tidak ada gurunya bukan gurunya tidak masuk, tetapi ketika jam istirahat atau ketika siswa ada di rumah itu murid-murid tersebut bisa belajar dengan kemauan dan minatnya sendiri. Itulah gambaran dari paradigma baru. Oke, selanjutnya ini yang banyak miskonsepsi dari kita tentunya, bukan hanya Bapak Ibu ya, saya juga. Artinya begini, saya kadang mikirnya begini ya Bapak Ibu, semua guru itu bisa kontrol murid, ya. Guru itu kan tidak orang lain saya sempat berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol siswanya. Padahal itu hanya ilusi Bapak Ibu, hanya ilusi. Artinya begini, guru hanya bisa mengarahkan saja, tidak bisa mengontrol. Karena begini, ketika kita memaksa murid contohnya masuk atau belajar, ya betul, peserta didik kita belajar Bapak Ibu. Tapi pada saat kita ada di dekat mereka, ketika kita sudah keluar, siswa belum tentu belajar. Jadi disitulah letak bahwa guru sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Itu hanya sekedar ilusi saja. Kemudian Bapak Ibu ya, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang kita memberikan motivasi, memberikan masukan kepada peserta didik itu padahal ucapan kita baik, ucapan kita benar, tapi kan belum tentu benar kepada siswa, belum tentu benar kepada murid kita. Tapi tidak pas semua perkataan guru itu pas tidak baik, enggak. Dalam artian perkataan yang menurut kita baik belum tentu menurut orang lain itu baik. Itu artinya. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu ya. Yang sering terjadi bukan di sini, tapi sebagian di luar. Untuk mengatasi masalah, terkadang guru itu begini. Kenapa kamu lambat? Kamu hukum berdiri di depan. Kemudian seolah-olah siswa itu disalahkan tanpa kita mengetahui sebab-musababnya siswa itu lambat atau tidak pakai seragam atau makan di dalam kelas. Kan bisa jadi kalau makan dalam kelas karena mereka nggak sarapan, atau karena mereka tadi datangnya buru-buru. Kita kan perlu ada pendekatan secara inquiry apresiatif. Artinya kita melakukan pendekatan yang baik kepada peserta didik kita. Artinya kita sebagai guru tentunya sudah biasa, sepertinya sudah biasa. Saya pun sebelum mengikuti ini sering membuat siswa itu bersalah. Artinya kamu gimana ini, kok bisa seperti ini gitu. Seolah-olah siswa itu disalahkan terus. Kita yang paling benar kayak gitu ya. Ketika ya kan saya di sini
sudah menjadi bagian di tahun yang sebelumnya menjadi kesiswaan. Saya sering ketemu dengan siswa, jadi saya sering berkomunikasi. Kata-kata saya ini ya seperti itu, tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di sini. Padahal itu hanya sekedar ilusi saja. Semuanya itu dikembalikan kepada siswa. Nanti kita akan mempelajari di slide berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ini juga banyak ya, tidak hanya guru ke siswa, tapi kadang kakak ke adik, atau orang tua ke anak, atau yang lebih dewasa kepada yang lebih muda. Itu hal-hal yang seperti ini itu sebenarnya hanya ilusi saja. Itu tidak bisa dipakai bahwa orang dewasa itu boleh memaksa, atau pemaksaan itu hanya dilakukan dari orang yang lebih dewasa daripada kita. Itu hanya sekedar ilusi. Tetapi di mayoritas di lapangan itu terjadi, Bapak Ibu. Jadi ini hanya sekedar gambaran saja terlebih dahulu tentang teori kontrol. Berikutnya di sini untuk mengubah, sekarang kita ingin merubah dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita sudah masuk dalam teori kontrol. Dalam stimulusnya di sini Bapak Ibu bisa diperhatikan, realitanya kebutuhan kita itu sama. Katanya kebutuhan kita itu sama. Padahal kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan Bapak dan saya itu pasti berbeda. Kebutuhan kita itu berbeda, Bapak Ibu. Jadi artinya ketika kita sudah masuk ke dalam kelas, siswa dituntut seperti ini. Ayo semuanya ada di depan. Ayo semuanya begini. Ayo semuanya begini. Ya, kita memang kadang itu yang kita pahami itu biasanya yang kita pahami selama ini adalah kita berdiri di depan ceramah, kemudian siswa tertib, tidak ada yang suara, nulis. Itu selama ini yang saya lakukan dalam kelas. Itu menurut saya berhasil, tetapi itu tidak. Karena setelah saya mempelajari ini ada dua istilah dalam pembelajaran itu. Yang pertama adalah teacher center, kemudian yang kedua adalah student center. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat terkait dua istilah ini. Teacher center itu apa? Student center itu apa? Ayo Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan student center itu apa, kemudian teacher center itu apa? Monggo Husna. Ayo Bu, mulailah ya. Apa? Oh iya betul sekali. Tepuk tangan untuk Pak Pur. Luar biasa. Jadi maksudnya begini. Untuk teacher center itu semua pembelajaran yang kita lakukan berpusat kepada murid. Murid diem aja, dengerin aja, nulis, guru yang ceramah di depan. Kalau dulu model-model itu sudah biasa ya Pak ya, sudah biasa. Tetapi dengan perkembangan zaman, tidak hanya dalam bagian guru penggerak ini, tapi dari sebelum-sebelumnya sudah mulai ada metode-metode pembelajaran seperti halnya team learning atau problem based learning. Ya, banyak sekali metode-metode yang bisa kita pakai dalam pembelajaran yang kita ajarkan dalam kelas. Artinya kita tidak perlu ngomong sebenarnya. Padahal dulu waktu saya kuliah gini loh, enak ya jadi dosen itu. Yang ngomong mahasiswa terus. Pas saya baru masuk aja, langsung sama dosen panggil, maju nak. Oh ya, maju ya gitu ya. Saya biasa di sini. Ayo, silakan maju sampean. Maju, saya maju. Sekarang kita belajar tentang ini. Silakan, menurut pandangan kamu ini apa? Saya yang ngomong. Pas saya duduk, saya pikirnya gini, tuh, yang jadi dosen berarti saya ya, bukan beliau. Tapi setelah saya banyak mempelajari tentang teori-teori pembelajaran, bahwa memberikan kebebasan kepada siswa sehingga siswa itu lebih aktif, kelas itu lebih hidup. Dulu tidak perlu capek-capek Bapak Ibu, hanya kita mengkondisikan kelas itu supaya kelasnya tidak bubar. Artinya siswa tidak keluar atau apa gitu. Oke, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol berbeda, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Artinya pandangan seseorang itu, contoh,
begini, saya Bapak Ibu yang pandangnya di sini. Pandangan dari Pak Pur ke sini dengan pandangannya Pak Lukman dari sisi sini pasti berbeda. Jadi pandangan yang sama belum tentu hasil yang diterima oleh otak kita itu sama. Contohnya dalam angka 9 ya Bapak Ibu ya. Dalam angka 9, saya tulisnya di sini. Begini ya Bapak Ibu. Saya tulis. Kalau menurut saya ini angkanya 6 ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya ini angkanya 6. Tapi kalau dilihat dari sisi sini, dari depan, ini angkanya berubah. Jadi angka berapa? 9. Itu jadi artinya pandangan terhadap sesuatu itu tidak pasti sama. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Artinya enggak ini 6, enggak ini ya kapan selesainya. Jadi kita menghargai perbedaan, itu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya ini. Jadi kita memaksa orang lain untuk sama pendapatnya dengan kita. Itu aslinya tidak baik. Yang kita lakukan itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang objek yang ada. Artinya kita menghargai seperti yang barusan saya sampaikan, bahwa menghargai pendapat orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana ini? Ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut akal sederhana kita, tentu itu sebuah kesalahan. Ya, artinya kalau ada anak ambil air ke kamar mandi, kemudian airnya disiram, pokoknya ya disiram ke lapangan banyak ini. Itu kan menurut pandangan kita itu kan salah yang dilakukan. Jadi dalam teori kontrol Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak ada perilaku yang salah menurut teori kontrol. Sama seperti yang tadi saya contohkan di dalam kelas, bahwa ada murid makan di dalam kelas. Menurut kita itu salah karena waktu pembelajaran mereka makan. Itu salah. Tetapi yang perlu kita pahami adalah setiap tindakan itu pasti punya tujuan. Jadi apa maksudnya? Kita tanya dulu. Artinya kita melakukan pendekatan sebelum kita langsung menghukum atau membuat siswa itu bersalah. Jangan makan, gak boleh makan kalau dalam kelas. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu kita hindari untuk siswa tidak berperilaku buruk ketika kita tidak ada. Itu kalau kita langsung menyalahkan dan menghukum siswa tersebut. Artinya kita tanya dulu, apa tujuannya? Kenapa nak? Kamu mau makan di dalam kelas? Mereka pasti ngejawab, saya barusan lupa sarapan nak. Gitu kan pasti ada. Oh iya nak. Jadi mari kalau kamu belum makan, Bapak kasih waktu untuk makan. Ya, silakan. Saya kasih waktu untuk makan. Oke, ya Bapak Ibu. Ya kemudian kita lanjut ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam stimulus respon itu ada bahasa, orang lain bisa mengontrol saya. Contohnya begini Bapak Ibu, kan dalam struktural itu kan ada atasan, bawah, terus itu ya. Kalau di sini saya contohkan, ada kelas sekolah, ada staf guru, ada staf TU. Jadi kalau menurut struktural, guru sama TU itu ada bawahannya kepala sekolah. Tentu dalam arti bahwa kepala sekolah itu dapat mengontrol semua bawahannya. Itu kalau dalam bahasa stimulus respon. Tetapi itu tidak bisa. Kalau dalam teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol kita. Hanya diri kita yang dapat mengontrol. Contohnya begini Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kalau kita dapat dikontrol oleh orang lain, Pak Bilas misal, kita karena ada Pak Bilas kita masuk ke kelas, karena ada Pak Bilas. Iya bisa Pak Bilas kontrol pada saat Pak Bilasnya ada. Ketika Pak Bilas nggak ada, contohnya ya Bapak Ibu, bukan pas di sini beneran kayak gitu enggak. Jadi ini hanya sekedar contoh, artinya
kalau orang lain itu bisa mengontrol orang lain, berarti dimanapun orang itu berada, meskipun tidak bersama dengan orang yang mengontrol, tentu dia pasti akan mengikuti apa yang diperintahkan. Tapi ini tidak, makanya yang dapat mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Artinya kembali lagi ke tadi yang saya sampaikan bahwa ada motivasi intrinsik. Motivasi yang muncul dari diri kita sendiri, tidak dari orang lain. Contohnya begini Bapak Ibu ya. Kita pakai helm itu kenapa kalau mengendarai sepeda motor? Kira-kira kenapa? Kita mengendarai apa? Pas mengendarai sepeda motor kita pakai helm. Biar aman dan ya, menjaga keamanan dan keselamatan kita. Ya. Menurut Bapak Ibu itu motivasinya dari orang lain apa dari diri kita sendiri? Ya betul, itu dari diri kita sendiri. Tapi tidak sedikit Bapak Ibu orang itu pakai helm karena takut ketemu sama polisi. Ada yang kayak gitu. Takut ketemu sama suaminya Buditis Pak Joko gitu ya. Kita memang kadang untuk menyadarkan diri kita itu perlu membangun ini motivasi intrinsik ini. Iya Bapak. Sebetulnya lebih pada kepatuhan terhadap peraturan. Oh iya, makanya itu berarti motivasinya dari luar. Bukan takut ke polisinya, bukan, tapi itu Iya, patuh terhadap peraturannya. Makanya alat peraturan itu sebagai alat kontrol. Iya. Padahal yang benar itu adalah menjaga keselamatan kita. Itu ya yang benar, ya yang benar. Jadi bukan karena takut ketemu sama Pak Joko. Contohnya lagi kayak yang kemarin pas Covid kita kan disuruh pakai masker semuanya. Pakai masker semua. Lalu kita tanya, loh kenapa pakai masker? Ada yang ngejawab bahwa di situ menjaga keselamatan, takut kena virus. Tapi ada juga yang bukan itu alasannya. Alasannya takut ketemu sama petugas, nanti ditangkap dan lain sebagainya kayak gitu. Banyak. Jadi intinya Bapak Ibu, di sini yang dapat mengontrol itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Untuk membangun jiwa kontrol ini, ya perlu kesadaran pribadi kita, membangun motivasi intrinsik itu supaya bisa bergerak sendiri, melakukan sesuatu itu tanpa mengharapkan imbalan, bukan karena takut kepada orang lain, tapi karena bekerja mengerjakan sesuatu karena kesadaran pribadi. Kemudian yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini ada. Artinya gini, kita niatnya memang baik. Pertamanya kita ngebujuk siswa bisa nggak masuk ya di sini. Ada beberapa siswa yang nggak masuk. Contohnya saya mengunjungi siswa yang nggak hadir sampai 3 kali. Saya kunjungi mereka, saya bujuk mereka. Ayo nak masuk, ya halus lah biasanya. Awal-awalnya halus. Ayo nak masuk, sampai biar nanti ketika lulus pendidikan kamu lebih baik nak daripada yang sekarang. Jadi ayo sekolah. Ini penting untuk masa depan kamu. Ketika saya bujuk tetap tidak berhasil, maka yang terakhir yang akan muncul adalah pemaksaan. Ya dia dipaksa. Itu sebenarnya tidak boleh melakukan hal yang demikian, itu tidak boleh. Yang benar itu adalah berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya yang dapat kita lakukan ketika ada kasus siswa yang tidak masuk sampai 3 kali atau berapa kali, kita melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Siapa saja kita bisa berkolaborasi dengan orang tuanya, bisa berkolaborasi dengan teman dekatnya, bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang bisa masuk ke dalam kehidupan anak tersebut. Jadi jangan ketika bujukan kita tidak berhasil lalu kemudian kita paksa. Itu kayak orang perampok itu loh, kalau diminta baik-baik gak dikasih ya begal gitu. So kalau yang tidak baik. Kemudian yang terakhir dalam stimulus respon, yaitu model berpikir menang kalah. Menang kalah. Kan ada lawan kata ya, memang ada lawan kata. Kalau tidak menang berarti kalah. Tapi kalau di dalam teori kontrol, model berpikir itu tidak ada kalahnya. Menang terus, tidak ada kalahnya. Artinya bagaimana Bapak Ibu?
ketika menemukan suatu kasus, kita tentu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda. Tetapi di sini kita tidak perlu menyerah dalam hal apapun yang kita lakukan. Kita lakukan dengan mencari solusi-solusi baru, mencari cara-cara yang baru agar tetap berhasil dalam apa yang kita lakukan. Seperti itu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Ya, oke. Saya kasih slogan dulu ya. Kalau saya kasih SMP Negeri 1 Karangpenang, semangat, gitu ya. Ya, biar itu, biar itu. Kalau saya bilang SMP Negeri 1 Karangpenang, jawabnya semangat, gitu ya. Oke. SMP Negeri 1 Karangpenang. Ya kan itu ya semangat kita. Tentu kita perlu menjaga kesemangatan kita agar sekolah kita ini tetap semangat. Oke. Sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke dalam disiplin positif. Disiplin positif. Kalau disiplin positif itu menurut kita itu biasanya siswa datang tepat waktu, kemudian siswa pakai seragam rapi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Yang mengikuti seperti itu adalah merupakan disiplin positif menurut kita. Tapi aslinya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Arti sebenarnya dari kata disiplin itu belajar Bapak Ibu. Jadi bukan orang yang selalu benar-benar dalam artian ketika ada aturan mereka mengikuti aturan itu katanya disiplin. Sebenarnya disiplin itu belajar artinya belajar untuk selalu memperbaiki diri agar sesuai dengan harapan dan tujuan dari tempat yang kita berada, yang tempat kita tinggal seperti itu. Kemudian pada disiplin ini ada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Artinya disiplin itu lebih ke tanggung jawab. Artinya kita menyadari semuanya itu karena diri kita sendiri. Selanjutnya disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah ini untuk membangun disiplin positif yang perlu kita lakukan terhadap siswa itu bukan karena yang di bawah, bukan karena kita mau ngasih imbalan, bukan karena kita mau ngasih reward atau nilai yang baik, dan tidak karena mau memberikan hukuman. Untuk menciptakan disiplin ini tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Artinya siswa gini kan, biasa ini saya lagi. Kalau Bapak Ibu saya tidak tahu. Saya dulu dia seperti ini Bapak Ibu ya. Ayo besok pas waktu mata pelajaran saya yang datang lebih awal, saya Bapak kasih nilai tambah misal. Ya benar anak-anak itu datang, tapi mereka datang ke sekolah bukan karena ingin belajar, tapi karena ingin dapat nilai. Jadi motivasi yang dimiliki siswa itu masih eksternal atau ekstrinsik. Motivasinya karena ingin mendapatkan nilai. Nah, tugas kita adalah ingin membangun siswa itu memiliki motivasi intrinsik, motivasi diri sendiri. Jadi ada tidak ada gurunya dikasih atau tidak dikasih penghargaan, kita tetap belajar. Itu yang perlu kita bangun. Nah, tentu kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita menginginkan dan berharap bersama siswa kita dapat memiliki motivasi intrinsik. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan.
Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Saya mengambilnya tadi di awal sudah ya untuk profil pelajar Pancasila. Bagian-bagian yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Karena kenapa? Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, dan seterusnya. Ini masuk ke nilai-nilai kebajikan. Terus ada contoh lagi dari PIP. Organisasi ini memiliki beberapa contoh: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Ini masuk semuanya ke dalam nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang terakhir ini adalah life skill. Dapat dipercaya, lurus hati. Kemudian pendengar yang aktif. Artinya ketika ada orang cerita, ada orang yang mendengar, tidak pura-pura mendengar. Kadang ada yang pura-pura mendengar, tapi pikirannya kemana-mana. Ketika ditanya nggak nyambung, itu berarti tidak memiliki nilai kebajikan. Kita lanjutkan Bapak Ibu, sekarang masuk ke dalam kebutuhan dasar hidup. Seperti yang disampaikan di poin awal tadi, konsep-konsep inti dari budaya positif itu diantaranya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi untuk kita mengetahui kebutuhan dasar manusia itu, menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi ya Bapak Ibu. Jadi kalau salah satunya ini kurang, berarti kebutuhan dasar hidup kita itu masih belum terpenuhi. Yang pertama ini adalah bertahan hidup. Tentu kebutuhan kita untuk bertahan hidup itu harus kita penuhi. Ada yang bisa memberikan contoh? Bertahan hidup itu contoh kebutuhan kita apa? Makan, sama minum, ya benar. Tidur. Makan terus. Tidur. Ya, tidur dan lain sebagainya ya. Kebutuhan dasar itu untuk bertahan hidup. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau kita nggak makan, kita nggak minum, ya kan gimana? Ya bukan pas berarti mati ya Bapak Ibu ya. Mati itu milik Allah. Tapi ketika kebutuhan dasar kita bertahan hidup ini sudah tidak terpenuhi, ya untuk bekerja pun dia nggak akan semangat, loyo. Kemudian yang selanjutnya adalah love atau kasih sayang. Kebutuhan manusia itu pasti sekeras apapun, selama apapun menjomblo, tentu pasti menginginkan dia juga diberikan kasih sayang. Tentu itu sudah manusiawi. Oh iya. Jadi artinya Bapak Ibu, tidak harus anak kecil, ya. Tidak harus anak kecil yang mendapatkan perhatian lebih, perhatian khusus terkait. Iya. Pak Diri pun juga sama, meskipun bukan siswa, bukan peserta didik. Semua manusia membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Contohnya begini Bapak Ibu ya. Bulan, meskipun sudah tua, ya nggak terlalu tua, tapi meskipun sudah punya anak, tentu dia juga ingin diperhatikan. Siapa yang ingin memperhatikan? Ya suaminya. Beri Pak Didi. Untuk istrinya sendiri Pak Didi. Jadi artinya ya Bapak Ibu ya, semua orang tidak harus siswa, apalagi siswa. Jangan keras-keras dalam hadapin siswa. Ya jujur, saya dulu ya kayak gitu memang. Saya sempat sama Pak Dayat ya dulu ya. Di depan saya sehukum loh. Anak-anak itu ada di kantin. Saya kejar sama Pak Dayat, kemudian saya suruh berdiri di lapangan. Iya, ya itulah. Padahal itu salah, tidak benar. Artinya perlu kita berubah. Saya tidak mau berbicara orang lain, karena kasus yang terjadi itu lebih banyak kepada diri saya sendiri. Makanya saya sangat bersyukur ya Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya dapat dalam pelajaran
guru penggerak ini betul-betul bermanfaat dan bisa saya aplikasikan. Makanya hari ini saya juga ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu juga memiliki atau pernah mengalami kasus-kasus yang sama seperti saya. Jadi hal yang dilakukan perlu kita rubah seperti itu. Jadi semuanya sepakat ya, kita butuh kasih sayang juga ya. Meskipun Pak Pur juga butuh kasih sayang dari istrinya. Jadi kalau pas datang dari sini, dari SMP pulang ke sana nggak disapa sama istrinya sampai besok, dia marah bertanya-tanya, lu istri saya gitu ya. Jadi semua butuh kasih sayang. Bener ya Pak Pur. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan. Ya, kesenangan. Semua manusia butuh kesenangan. Ya, siapa yang nggak butuh kesenangan? Karena pada dasarnya hidup yang dikatakan bahagia itu, adalah hidup yang happy. Ya Bu Mas, benar ya Bu Mas? Bahasa Inggrisnya happy ya. Jadi kita senang. Kadang orang itu banyak uangnya, banyak duitnya, istrinya cantik, tapi dia nggak senang. Ya apa gunanya gitu ya? Meskipun istrinya jelek, istrinya tidak bagus dari segi penampilan, tapi ya senang, macam lekat ya Pak Edi. Masih ada yang lebih baik lagi. Iya, tenang. Ya, jadi untuk mencapai dari ketenangan itu akan didapat dari keseluruhan ini Bapak Ibu. Ya, jadi dari 5 kebutuhan ini kalau sudah terpenuhi, tentu kita akan merasa tenang. Ini nyaman. Akhirnya mulasare, makannya sudah, dapat perhatian khusus. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya Bapak Ibu. Yang keempat ini adalah freedom atau kebebasan. Ya ini yang paling sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Kadang murid-murid kita itu jenuh di dalam kelas. Mereka menginginkan kebebasan untuk keluar, belajar keluar. Makanya saya selalu bosnya kadang saya lihat belajarnya tidak selalu di dalam kelas, di depan kelas, di halaman, atau diajak keluar keliling kemana. Itu termasuk kebebasan untuk anak bisa mendapatkan pengalaman di tempat yang lain. Jadi jangan harus di dalam kelas terus. Kalau saya memang nggak pernah di dalam kelas kalau saya, tapi dalam les, praktek di les ya. Kadang saya di luar. Jadi artinya siswa itu memang butuh kebebasan. Iya. Kemudian yang terakhir ini adalah power, penguasaan. Penguasaan artinya begini, kadang kita pas ngomong di depan ya, ada nggak Bapak Ibu menemukan siswa yang seperti ini? Pas Bapak Ibu ngejelasin materi, di belakang itu, saya ini itu berarti perlu kita beri kesempatan untuk mereka menjawabnya. Artinya di situ ada kebutuhan dasar manusia yang perlu kita penuhi, yaitu adalah powernya. Jadi berikanlah kebebasan siswa itu untuk berpendapat, menyampaikan aspirasinya, bersuara. Jadi kalau ada siswa yang bersuara jangan langsung dibentak, diam, jangan. Iya, diam, jangan. Artinya kita berikan kesempatan untuk mereka berbicara. Tapi dalam artian bicara yang dilakukan oleh siswa tersebut harus yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam lingkungan kelas itu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ada motivasi perilaku manusia. Ini ya yang dari tadi kita bahas. Ada motivasi ekstrinsik Bapak Ibu ya. Ada motivasi ekstrinsik. Apa motivasi ekstrinsik itu? Dorongan yang diperoleh dari luar. Saya ngajar, saya datang tepat waktu karena takut sama panitia. Saya ngajar karena ada yang ngawasin. Saya datang pagi atau ikut
upacara atau apa karena saya takut dimarahi. Berarti di situ pekerjaan yang kita lakukan bukan murni dari diri kita, tetapi karena kita takut aturan, takut karena kita PNS, takut dipindah. Ya siapa yang mau kalau seandainya nanti dipindah ke Mandangin gitu ya? Memang nggak mau, tetapi pekerjaan yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan niat yang baik dari diri kita, tidak karena orang lain. Contohnya biasanya seperti ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, seperti yang tadi saya contohkan, takut dapat hukuman dari atasan atau takut dipindah atau apa dan lain sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, nah ingin segera naik pangkat atau ingin dapat tambahan uang saku atau apa. Nah kalau ingin naik pangkat itu dijadikan motivasi sebagai cara kita untuk mengajar, yaitu kurang tepat ya Bapak Ibu. Tetapi untuk dijadikan apa istilahnya, dijadikan motivasi lain untuk menggerakkan kita supaya kita bisa memunculkan motivasi intrinsi kita sebagai dorongan tambahan, ya itu nggak masalah Bapak Ibu. Tapi kalau satu-satunya motivasi itu karena hal tersebut, ya itu jangan dilakukan. Karena ini untuk memunculkan motivasi intrinsik itu biasanya dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, tentu kita sudah tahu bahwa tugas kita itu apa. Tugas kita itu mengajari murid, kemudian mengarahkan murid, menuntun murid supaya murid-murid kita itu menjadi siswa dambaan kita bersama. Nah, itu yang kita yakini, nilai-nilai yang itu yang kita yakini, ya sudah kita jalin yang itu saja. Tidak perlu hal-hal yang lain. Tidak perlu kita mengharapkan hal yang lain. Oke, kita lanjut. Sekarang mengingat dari yang ada di depan ini, mungkin Bapak Ibu kalau hukuman sama konsekuensi itu sudah Bapak Ibu kenali. Tapi mungkin yang baru di sini itu adalah restitusi. Yang baru ini adalah restitusi. Jadi yang kita ketahui memang di sini adalah ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman kita sudah tahu ya, hukuman itu kita sudah tahu seperti apa. Hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba. Ya seperti yang dilakukan saya dulu. Saya tidak pernah merencanakan itu, tapi tiba-tiba saya langsung menghukumnya, langsung keluar secara tiba-tiba, itu namanya adalah hukuman. Kalau hukuman itu tiba-tiba, jadi langsung keluar. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, artinya kita tiba-tiba menghukum siswa, artinya siswa itu tidak tahu apa yang dilakukan dulunya, tiba-tiba dia dilibatkan, itu namanya hukuman. Contohnya siswa datang terlambat, misal karena baru datang, kita langsung tiba-tiba menghukumnya. Kamu berdiri dulu di depan, contohnya. Silakan berdiri dulu, 15 menit berdiri dulu di depan. Itu berarti hukuman, tiba-tiba. Kemudian kalau hukuman itu lebih ke fisik dan fisikis. Menghukum itu contohnya berdiri berarti masuk ke fisik, menghukum fisik. Itu adalah hukuman. Nah, kalau fisikis itu biasanya menyalahkan siswa. Kamu ini bagaimana? Dari kemarin saya sudah ingatkan ini. Seolah-olah siswa itu disalahkan terus. Sehingga ya kamu bohong, kamu apa? Jadi yang akan terbekas dalam ingatan siswa itu biasanya adalah yang negatif. Jadi kalau dari hasil kemarin saya loka 2, ada PP saya menyampaikan seperti ini. Menurut kedokteran katanya dokter saraf, dokter otak itu sepakat bahwa yang mudah membekas dalam ingatan kita itu adalah perilaku atau kata-kata yang negatif. Setelah saya pikir-pikir memang betul. Karena begini, ketika kita pernah dijahilin atau dijahati orang di masa yang lampau, lama sekali, tapi kita pasti akan selalu mengingat itu. Pasti. Tapi kalau ada orang yang pernah
membantu kita, memberikan hal positif kepada kita, kita jarang dan sulit untuk mengingat itu. Jadi untuk menghindari itu, menghindari ingatan siswa, memori siswa terhadap kita sebagai guru penghukum, yaitu dihindari. Kemudian yang selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah, nah kalau konsekuensi itu biasanya didapat karena melanggar aturan yang ada. Jadi kita sepakati, misal kalau terlambat masuk ke kelas, konsekuensinya berdiri misal. Kalau sama meskipun sama, tapi di situ karena sudah ada kesepakatan masuk ke dalam tata tertib, berarti itu adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah apa yang diperoleh ketika kita melanggar aturan, gitu, berdiri atau apa gitu. Ya, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun sudah disepakati, siswa tetap merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kembali lagi ke teacher center. Pemegang kendali itu adalah guru dalam konsep konsekuensi. Tapi kalau dalam restitusi yang akan kita pelajari nanti ada segitiga restitusi. Nanti ada. Jadi di sini kalau dalam restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar apa yang ada aturan di sekolah ini, kita tidak langsung menghukum, kita tidak langsung memberikan konsekuensi kepada murid tersebut, melainkan kita melakukan pendekatan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita mendekati dulu, kemudian diberikan masukan dan lain sebagainya. Sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru memiliki 5 kontrol. Dari 5 kontrol ini, mana yang lebih baik, mana yang lebih benar untuk kita terapkan nanti. Yang pertama, guru. Posisi guru itu ada yang menghukum seperti contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Langsung siswa yang suruh berdiri dan lain sebagainya. Kemudian pembuat rasa bersalah, ada seperti yang tadi. Kamu ini bagaimana? Datangnya tiap hari lambat terus, disuruh pakai seragam gak pakai seragam, suruh pakai sepatu gak pakai sepatu. Kamu ini bagaimana? Ya gitu. Nah, tapi alhamdulillah untuk yang di sini, karena ini jiwa power semuanya kalau di sini. SMP Negeri 1 Karangpena, semangat, ya semangat terus pakai siswanya gitu ya. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru itu adalah teman. Nah ini ada, saya sering temui di sini, sering menjadi teman bagi siswa. Jadi ketika ada siswa salah, beliau hampiri, nah kamu gimana? Nah ini gitu. Jadi ada pendekatan khusus. Posisi kontrol yang dilakukan adalah teman, sebagai teman, dia menganggapnya sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau ini sifatnya lebih masuk ke dalam menaati aturan, mentaati aturan. Jadi ketika ada siswa salah, kamu gimana? Aturan sekolah kita itu kalau datang jam sekian, jadi tidak boleh lambat sekian. Ya, aturan-aturan terus yang dibaca. Jadi itu posisi kita dalam posisi pemantau. Kemudian yang terakhir, manajer. Posisi manajer ini yang sebenarnya harus kita miliki bersama. Menjadi manajer itu memposisikan diri sebagai sentral pemberian masukan dan motivasi kepada siswa agar siswa itu dapat menyelesaikan masalah yang mereka lalui. Oke, selanjutnya ini saya ada sedikit contoh dari penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini contohnya ya. Yang ini untuk penghukum, contohnya itu biasanya begini. Silakan berdiri di lapangan 15 menit. Ya, berarti itu menghukum. Sepakat ya? Sepakat. Mohon perhatikan nanti di selesai ini ada kuis ya Bapak Ibu yang bisa dijawab oleh Bapak Ibu. Berdiri di lapangan 15 menit, nanti dapat
Terus kemudian membuat merasa bersalah. Contohnya biasanya kalimatnya, kata-katanya. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Nah, jadi ini adalah membuat rasa bersalah. Jadi siswa itu merasa bersalah. Iya pak, saya yang salah itu. Ya, tapi ini memang sering terjadi. Nah, kalau yang posisi kontrol sebagai teman itu adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak. Ya sekali nih. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi ada pendekatan. Itu berarti posisi kita sebagai posisi kontrol teman. Kalau memantau, kamu sudah tahu melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kesalahannya. Besok tidak boleh apa? Besok tidak boleh telat lagi ya. Ini contoh kasusnya adalah kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Jadi kalimatnya ini. Contohnya, contoh kalimat yang disampaikan sebagai posisi-posisi kontrol yang ada. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Artinya, guru menanyakan kepada muridnya itu, apa yang kena salah? Ya. Apa gitu ya? Kira-kira apa untuk memperbaiki ini? Gitu. Jadi siswa dibuat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya mau tanya ya Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengajarkan tugas. Posisi kontrol apa yang dilakukan ini menurut Bapak Ibu? Ayo, apa? Benar apa salah? Kita cek ya. Sepakat ya? Penghukum ya? Kita lihat. Pemantau. Ya, jadi sini kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kita sudah tahu aturannya bahwa kalau mengerjakan tugas dapat nilai. Seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Pak? Membuat rasa bersalah. Benar apa tidak? Kita lihat dulu. Hukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bagaimana ini? Dia ditodong dia ya. Oke, kita lanjut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman ya. Membuat rasa bersalah. Ayo yang benar, yang mana ini? Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, kita lanjut. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Yang paling atas tadi ya, manajer yang mana? Ya saya juga nggak tahu. Kita lihat aja dulu. Yang benar apa? Oh iya, benar sekali, manajer. Yang terakhir. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman-teman. Ya silakan. Pak, teman. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas kenapa tidak peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu satu arah. Kalau peraturan itu satu arah. Kalau keyakinan kelas, semuanya dilibatkan untuk membentuk sebuah keyakinan itu. Jadi kalau peraturan biasanya pas ini, karena kebetulan ini tahun ajaran baru, biasanya guru pas masuk ke kelas, ayo kita buat kesepakatan kelas. Kalau dulu biasanya kesepakatan kelas. Kalau di sini kita membuatnya keyakinan kelas. Ada juga guru yang memang sudah terbiasa membuat peraturan kelas. Jadi di rumahnya sudah menyiapkan. Silakan ya perhatikan ini peraturan kelas ketika masuk di mata pelajaran ibu atau bapak. Dibaca berarti hanya satu arah guru itu yang menentukan. Beda dengan keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini kita membuat sebuah kesepakatan dalam bentuk keyakinan kelas. Biasanya itu ditempel di dinding-dinding pakai post-it. Kita kasih siswa itu diberi kesempatan. Ayo nak, kira-kira keyakinan kelas kita yang perlu kita bangun apa saja? Silakan ditulis. Semua siswa itu menulis sebagai keyakinan kelas itu. Kemudian ditulis, lalu kemudian ditempel. Tapi ada beberapa yang perlu disampaikan
melakukan keyakinan kelas. Yang pertama, tulisan yang ditulis harus bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimatnya harus positif. Sedikit saja agar mudah diingat, jadi bukan kalimat panjang sampai satu paragraf panjang gitu ya. Jadi sedikit aja, yang penting bisa dipakai sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, disesuaikan dengan lingkungan sekolah kita yang ada. Kemudian warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan. Artinya dalam pembentukan keyakinan kelas itu semuanya dilibatkan, siswa, guru yang ada di dalam kelas itu sendiri. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu ya, yang terakhir ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada model pemecahan masalah, namanya adalah segitiga restitusi. Saya awalnya tidak tahu apa segitiga restitusi, yang ada yang tahu saya itu biasanya dihukum, murid skala yokom, mereka. Tapi setelah mempelajari ini, ada istilah segitiga restitusi. Apa itu? Yang pertama, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, ada 3 bagian. Tahapan segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Dalam permasalahannya itu distabilkan dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini, menstabilkan identitas itu seperti ini Bapak Ibu ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi siswa yang melakukan kesalahan itu bukan mutlak itu salah, tapi kesalahan itu merupakan bagian dari pembelajaran yang akan kita pelajari agar tidak diulangi kembali. Jadi kalau siswa terlambat, supaya besoknya tidak terlambat lagi. Apa yang perlu dilakukan? Berbuat salah itu wajar. Nah, jadi kalimat yang disampaikan dalam menstabilkan identitas itu dibuat sedemikian ini agar siswa itu tidak merasa bersalah. Bisa dikatakan seperti ini, berbuat salah itu wajar, nah, gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi distabilkan dulu identitas siswa itu supaya tidak merasa bersalah. Bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu salah satu contohnya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Artinya ini kalimat hanya sekedar contoh, bisa pakai yang lain. Yang penting dalam arti yang tidak membuat siswa bersalah. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah. Jadi apa yang dilakukan siswa itu? Contohnya dia mencontek atau mengganggu temannya, memukul dan lain sebagainya, itu berarti tindakan yang salah. Tetapi dalam penyampaiannya dalam segitiga restitusi itu tidak langsung mengatakan dia salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Artinya kita setelah melakukan penstabilan identitas, kita perlu melakukan validasi tindakan, di cross check dulu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi anak-anak itu jangan langsung kamu salah kok makan di dalam kelas. Jadi ditanya dulu, kenapa kamu kok makan di dalam kelas? Oh, saya belum sarapan, gitu kan. Anak-anak tidak langsung merasa down ketika ketahuan dia makan di dalam kelas. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu. Contohnya siswa misal bertengkar, tapi dia nggak mukul semisal, ya berarti dia masih penting karena nggak mukul, gitu alasannya. Itu hanya sekedar untuk validasi tindakan yang salah agar siswa itu tidak ditekan sebagai pembuat orang bersalah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori Kotor bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Semua yang kita lakukan itu adalah karena diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Contohnya, tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita tanya kepada siswa itu, apa keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar? Apa? Jadi mereka akan dijawabnya sesuai dengan keyakinan kelas yang dilanggar. Nilai-nilai apa yang salah? Atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Keyakinan kelas yang kita sepakati itu seperti apa? Maka siswa akan
menyampaikan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Artinya yang benar itu seperti apa nak? Jadi siswa yang bersalah, siswa yang memecahkan masalah. Kita hanya memediasi saja. Berikut ada contoh penanganan saya pada kasus segitiga restitusi yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Karangpenang ini. Vicky, tadi Bapak mendapatkan laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya sama Alif. Iya Pak, habisnya saya kesal Pak. Loh, kenapa kesal Ki? Soalnya saya sering diganggu saat mengerjakan tugas Pak. Jadi saya tidak bisa konsentrasi Pak. Oh begitu ya. Ya wajar kamu kesal dan marah. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang Vicky lakukan terhadap Alif? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki Alif dan tanpa saya sadar mengebrak mejanya Pak. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iya lah Pak, masa saya diam saja, saya sudah berusaha konsentrasi biar bisa fokus untuk mengerjakan tugas, tapi Alif malah terus mengganggunya Pak. Ya wajarlah kalau kamu marah karena untuk mengerjakan tugas memang butuh konsentrasi dan fokus yang baik. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya kamu sampai memukul Alif. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah, maki-maki dan bahkan sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus dibisarkan Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan berusaha bersabar dan menahan amarah. Jika masih ada teman saya yang mengganggu, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Pak. Ya, tepat sekali tindakan kamu Vicky. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Aditya dari kelas 8. Oke, terima kasih. Itu yang telah saya lakukan untuk menangani kasus yang ada atau studi kasus yang saya lakukan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas atensinya dan perhatiannya Bapak Ibu. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas kita dengan ceria dan gembira. Oke, kali ini Bapak akan membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa keyakinan kelas itu? Ya. Oke, keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas atau tata tertib. Kalau peraturan kelas sama tata tertib tahu nggak? Tahu, karena di sini sudah ada ya. Nah sekarang Bapak ingin membuat kesepakatan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Kenapa tidak membuat peraturan Pak? Kenapa harus keyakinan? Karena
peraturan itu yang membuat Pak, kalau yang peraturan itu yang membuat adalah Bapak. Tetapi saya menginginkan keyakinan ini menjadi nilai yang dapat menjadi acuan kepada kita semua yang ada di dalam kelas ini. Yang membuat keyakinan itu bukan Bapak, tapi kita semua di sini nanti. Yang membuatnya adalah kita semua. Jadi nanti Bapak akan membagikan post-it ini. Kalian tulis di sini keyakinan apa yang akan kita terapkan di kelas ini ke depan. Contohnya, siswa dengan siswa yang lain atau antar teman itu nilai keyakinannya apa? Contohnya saling menghargai, saling menghargai. Jadi itu salah satu contohnya, saling menghargai. Atau bisa kesepakatannya lagi, tidak di sini di dalam kelas misal keyakinannya lagi membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu menjadi kesepakatan kalian. Kalau sudah menjadi kesepakatan, maka kesepakatan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga kita bisa menjalankan keyakinan itu sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Nah, sekarang saya ingin membagikan post-it ini kepada kalian. Kemudian nanti ditulis di sini keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati. Sepakat? Oke.
kalian yang tidak kalian yang melanggar sendiri. Jadi bagaimana caranya ini bisa menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke, terus ada lagi ini harus menghargai teman-teman. Ini menempatkan sampah pada tempatnya. Ya benar. Terus mengerjakan tugas, jangan memakan dalam kelas. Berarti ini sama ya, ini kita ambil yang ini karena sama ya. Sopan santun. Nah, menghargai teman di sini tadi sudah ada, berarti sama. Ini kita ambil. Membuang sampah pada tempatnya. Tadi sudah ya, ada ya. Ini berarti ada, kita ambil. Datang tepat waktu. Tadi datang tepat waktu, kemudian pulang tepat waktu. Ini kita tadi sudah menyepakati bahwa jadi disiplin ya. Oke, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 keyakinan kelas yang akan kita laksanakan bersama. Yang pertama, makan di kantin, memakai seragam sesuai ketentuan, pulang tepat waktu atau disiplin, mendengarkan apa yang diterangkan guru, kemudian harus menghargai antar teman, menempatkan sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas, dan sopan santun. Sudah sepakat semua? Sekarang kalau sudah sepakat, langkah selanjutnya adalah untuk meyakinkan kesepakatan ini. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan penandatanganan keyakinan kelas. Oke. Selesai penandatanganan kesepakatan kelas. Di sini sudah kalian menandatangani sendiri bahwa kita sudah sepakat. Ini akan menjadi keyakinan kelas kita. Kita berharap semoga keyakinan kelas ini bisa kita jalankan bersama dengan penuh tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap kelas ini. Terima kasih. Kita sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Mahmudi Rahayu. Saya dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfarah Dania. Saya dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Auliadian Kartika. Saya dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmati Aulia. Saya dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Israil dari kelas 8A.
bersemangat. Sangat penting. Penting banget. Penting sekali. Iya, sangat penting. Menurut saya sangat penting sekali. Karena kita menghargai antar teman, membuat saya bertanggung jawab. Bisa menjaga kebersihan bersama. Membuat saya lebih baik dan lebih sopan santun. Membuat saya semakin